15 menit. Kami silakan. Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya hormati, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Bapak anggota yang sama saya hormati, izinkan saya merespon pertanyaan yang disampaikan Bapak Ibu kepada saya. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Hugua, fraksi PDIP daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Kebetulan Sulawesi Tenggara hanya satu dapil, Pak Ketua. Jadi di KPU berdasarkan SOTK yang baru, dan saya kira itu juga persetujuan DPR RI melalui Komisi 2, itu ada beberapa organ baru yang dibentuk. Yang pertama, penambahan deputi atau adanya hadirnya deputi, kemudian peningkatan eselonisasi inspektur menjadi inspektur utama, kemudian pembentukan 2 badan, yaitu Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Latihan, dan Pusat Data dan Informasi. Dalam konteks penajaman fungsi ini, selama ini, misalnya data pemilih dan aplikasi yang ada di KPU itu kan berada di Biro Perencanaan. Nah, dengan hadirnya Pusdatin, maka Pusdatin diberi tanggung jawab untuk mengurusi data pemilih dan aplikasi-aplikasi yang ada berserakan di KPU. Nah, ke depan menurut saya, ya, kita kan tahu ini problemnya data pemilih ini biasanya hanya 3. Orang meninggal masih ada di DPT, pemilih ganda, atau tidak terdaftar sama sekali. Nah, ke depan izin Bapak Ibu, daftar pemilih berkelanjutan. Ini menurut saya supaya dapat digunakan PKPU itu dibawa dalam rapat konsultasi dengan Komisi 2. Sehingga yang tiap bulan dikumpulkan KPU Kabupaten Kota per triwulan diplenokan oleh KPU Provinsi, data itu bisa berguna. Mengapa data itu tidak bisa digunakan? Karena undang-undang menyatakan ketika proses pemilu yang menjadi sumber dasar data pemilih itu adalah DP4 yang diserahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Nah, menurut saya ke depan karena sudah ada Pusdatin ini dicarikan cantolan atau payung hukumnya sehingga ini bisa digunakan untuk penyandingan dengan DP4 yang dari Kemendagri. Ini minimal ada level kesepahaman untuk menggunakan itu. Kalau kita lihat kolom-kolomnya ini kan kita tahu semua. Di satu kabupaten, bahkan di satu kecamatan kita tahu pemilih yang baru, yang pindah, yang meninggal kita tahu. Tetapi begitu datang siklus pemilihan atau pemilu ini tidak bisa dipakai karena undang-undangnya bilang harus dari DP4. Nah, PKPU 6 itu menurut saya kita bawa ke sini, kita minta pandangan Komisi 2. Ini bagaimana supaya bisa digunakan untuk menghilangkan bengkalai-bengkalai yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Kemudian terkait aplikasi tadi. Aplikasi selama ini berserakan. Nah, ini ingin saya itu disatukan. Kita sudah banyak melihat ada sebuah aplikasi yang kita mau pesan makan di situ boleh, mau pesan apa boleh. Nah, di KPU itu idealnya ada satu aplikasi yang semuanya bisa begitu. Saya kasih satu contoh, misalnya begini. Saya kebetulan divisi teknis yang salah satu tugasnya membidangi PAW. Begitu ada PAW calon anggota DPRD, yang paling susah dipenuhi syaratnya oleh calon anggota DPRD itu adalah tanda terdaftar sebagai pemilih. Nah, PAW ini adalah kegiatan di akhir tahapan pemilu. Tidak ada kantor KPPS, tidak ada kantor PPS. Di mana mau ngambil itu? Ini biasanya yang menghambat, salah satu yang kecil-kecil itu. Nah, kalau ada aplikasi seperti itu, tinggal dimasukkan misalnya, kalau misalnya ada, kita tinggal masukkan NIK, keluar, kita terdaftar dari mana. Ini jadi bahan, ini salah satu contoh. Nah, ini dibuat ke Pusdatin. Kemudian Pusdiklat tadi kaitannya dengan banyaknya pertanyaan Pak Hugua, banyaknya yang korban KPPS. Nah, ini Pusdiklat harus menyusun silabus pelatihan bagi semua penyelenggara pemilu. Bukan cuma penyelenggara pemilu teknis seperti komisioner atau KPPS, tetapi termasuk pegawai negeri yang bertugas di KPU.
Harus diingat, pegawai KPU itu adalah pegawai vertikal. Tempat tugasnya seluruh Indonesia. Tidak bisa ada, izin saya harus menyampaikan ini. Anda pegawai KPU tidak mau dikasih pindah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Anda harus mau pindah, kita ini Indonesia. Ada yang mau tinggal di satu tempat aja. Minta maaf, bukan di tempat lain, di tempat saya ada. Mau dipindahkan di satu kabupaten aja susah, setengah mati. Tidak bisa. Nah, sehingga harus menurut saya, dan ini saya sampaikan ke Pansel, Pusdiklat itu menyusun silabus misalnya, selain tugas-tugas penjenjangan yang diatur oleh Kementerian PAN, misalnya penjenjangan untuk naik eselon dan sebagainya, tapi ada tugas khusus pemahaman kepada mereka bahwa Anda ini lain dari pegawai yang lain, karena Anda mengelola legitimasi. Anda tidak mengelola proyek, Anda mengelola legitimasi. Karena itu kesetiaan Anda kepada bangsa ini harus di atas segala-galanya, dan menurut saya itu harga mati. Kemudian dari Partai Golkar, bagaimana hak konstitusional ini bisa kita penuhi? Tentu KPU harus berupaya menjamin hak konstitusional warga negara untuk bisa dipenuhi. Nah, dari Partai Golkar, bagaimana hak konstitusional ini bisa kita penuhi? Tentu KPU harus berupaya menjamin hak konstitusional warga negara untuk bisa dipenuhi. Nah, bagaimana caranya? Sudah ada serangkaian langkah yang pernah dibuat KPU. Bahkan waktu pemilu 2019 ada GMHP, Gerakan Melindungi Hak Pilih. Nah, tetapi ini menurut saya ke depan harus lebih digiatkan, bukan dalam judul gerakan. Kalau gerakan itu menurut saya ini kan ya kebetulan ada gawenya saja begitu. Tetapi KPU kalau boleh, ya, kenapa tadi saya memulai dari PKPU nomor 6? Karena daftar pemilih berkelanjutan ini bisa kita bawa. Kita bisa mendeteksi siapa pemilih baru. Pemilih baru dalam pemahaman KPU itu ada 2. Yang pertama yang baru menggunakan hak pilih umur 17 tahun. Yang kedua yaitu mereka yang pensiun dari Dinas TNI Polri. Ini kita tahu, Pak. Yang meninggal kita tahu, yang pindah domisili kita tahu. Tetapi begitu datang siklus pemilih, data ini tidak bisa dipakai karena panduannya DP4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bawa ke sini, kita kasih link barang ini tanpa harus kita mengubah undang-undang? Kan kira-kira begitu. Kemudian kontinuitas Bapak dari Gerindra. Jadi di KPU ini misalnya begini Pak. Ini kita kemarin ada yang namanya Sirekap Bapak. Ini dari Situng, dari Sirekap. Ini saya lihat selalu hanya berubah versi, berubah pengembang. Nah, untuk memudahkan terjadi, kan yang menyebabkan tsunami kemarin ini Pak, kelelahan. Kelelahan kenapa? Kelelahan saat menerima pemilih, registrasi pemilih. Betul kita punya PKPU 6 dan PKPU 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemilu di masa bencana non alam pandemi Covid, tapi itu hanya mengatur teknis prokesnya, teknis kerjanya bagaimana. Menurut saya untuk pemilu 2024 registrasi pemilih ini kalau boleh kita atur dari hulu, kita robah surat keputusan KPU nomor 421 tentang pengelolaan logistik. Ada beberapa jenis formulir itu tidak boleh diadakan di KPU provinsi, diadakan di KPU kabupaten. Misalnya apa? Formulir C6, undangan memilih. Sehingga ketika C6 ini dari KPU kabupaten, maka C6 itu Pak sudah bisa by name by address. Minta maaf, misalnya Pahu Gua. Pahu Gua ini bisa langsung ditulis nama, langsung diserahkan oleh KPPS. Selama ini karena dicet di provinsi, pengadaan provinsi hanya belangko Pak di bawah. KPPS setengah mati nulis Pak, Pahu Gua, nicknya begini, alamat begini, belum mengedarnya. Di Jawa mungkin memang banyak pemilihnya, tetapi dia satu gang Pak, satu TPS. Satu gang ini satu TPS. Kalau di Sulawesi Tenggara Pak, ada yang di darat, ada yang di laut Pak. Ini problem. Sehingga kalau dibawa ke bawah, dia bisa by name by address, bahkan bisa dilengkapi dengan barcode atau hologram, sehingga kemudian ketika datang di TPS tinggal dipindai saja, kan gampang ini aplikasinya di handphone, dipindai langsung link Pak, siapa
pemilih yang datang. Jadi kalau ada pemilih yang 2 kali memilih, berarti yang nakal KPPS-nya. Orang-orang kayak begitu langsung kita selesaikan saja, tidak repot. Ini yang kemudian yang kedua, yang susah di pemungutan suara itu Pak, adalah pada pengadministrasian hasil perhitungan suara. Bukan menghitungnya, mengadministrasikan. Saya bayangkan Pak, Sulawesi Tenggara itu selalu peserta DPD-nya paling banyak Pak. 2014 69 Pak anggota DPD-nya. Kemudian pada saat 2014 calon anggota DPD-nya 52 Pak. Kalau 52 semua mau diberikan ini manual, ini bagaimana? Kapan selesainya? Nah sekarang kita bedah pengertian manual. Manual itu yang mana? Apakah yang ditulis tangan semuanya atau yang tanda tangannya yang basah? Kan begitu. Kalau misalnya ini kaitannya dengan kontinuitas. Si rekap itu Pak. Si rekap itu misalnya diambil gambarnya, kemudian dikirim dan itu dicetak di PPS Pak. Di PPS di tempat mesin cetak terus datang, tinggal diperiksa dengan kesesuaian C hasil. Mohon maaf kalau saya ngangkat tangan begini Bapak. Tinggal diperiksa, oh sesuai dengan C hasil yang ada di tempel itu. Kemudian diteken Pak. Apakah itu juga bukan manual? Kemudian dibawa, kan ini pertanyaan, tetapi ini ruang untuk diskusi. Tentu saja yang benar tafsirannya tentang undang-undang adalah yang membuat, dalam hal ini DPR. Mohon maaf kalau saya salah, tetapi menurut saya itu adalah cara mempermudah. Gitu. Ya, itu ya. Ya, kemudian kaitan dengan perencanaan top down dan bottom up. Bapak, izin Bapak, saya hampir 8 tahun jadi anggota KPU provinsi. Selama ini 7 tahun Pak, kami di KPU provinsi hanya dikasih DIPA. Ini program nih yang sudah dibuat oleh KPU RI. Nanti Pak, saya tidak bohong ini Pak, tahun 2022 ini KPU RI itu menurunkan rencana kita minta pagu anggaran ke Komisi 2 itu sekian begini. Programnya sudah ada, coba kalian isi sesuai dengan karakteristik wilayah. Nah menurut saya ini Pak, walaupun ini nanti mungkin tidak akan disauti 100% atau mungkin hanya disauti 20%, tetapi itu menimbulkan semangat ke bawah untuk memberikan kreasi, memberikan ide terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Itu Bapak. Kenapa menurut saya tidak perlu top down semua. Ya. Terkadang kita harus mendengar. Dan KPU ke depan, insya Allah kalau saya jadi Bapak, insya Allah harus mendengar. Memutuskan, oke. Pada saat memutuskan. Ya. 5 menit lagi. Ya, baik. Kemudian yang terkait one man one vote Pak, yang pakai noken. Ini kan putusan MK Pak. Ada daerah yang memang dibolehkan di Papua. Kalau itu menjadi keputusan MK, kita harus patuh sama hukum. Persetan dengan diskusi politik bahwa itu melanggar demokrasi. Saya tidak urus. Saya bicara sebagai KPU, kalau saya berbicara sebagai dosen mungkin lain Bapak. Kemudian dengan afirmasi perempuan, Pak Farhan, saya tidak bisa memberikan komentar tentang ini karena ini merupakan ranah Komisi 2. Tergantung Komisi 2. Mau afirmasi mau tidak, apa itu terserah. Saya tidak bisa menilai itu. Kemudian upaya begini Bapak, kalau menyangkut logistik ya, prinsip logistik itu kan harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu gitu ya. Nah ini ada beberapa yang menurut saya memang harus tetap berada di KPU RI karena sudah masuk LPSE. Tetapi ada beberapa yang harus dipindahkan ke kabupaten. Dan ada beberapa yang bisa dicetak lebih awal. Yang harus tetap di KPU RI karena ini terkait standar. Dan untuk memudahkan pemeriksaan supaya jangan habis pemilu kantor KPU itu dimasuki pemeriksa semuanya. Seperti surat suara, kotak suara sudah LPSE dan itu standar, silakan di KPU RI. Tetapi yang formulir boleh dibawa. Tentu formulir yang tidak pakai hologram. Misalnya yang bisa dicetak lebih awal, formulir C2, keberatan. Ini kan bisa dibuat Pak. Karena itu dia belangko keberatan saksi atau kejadian khusus itu bisa dibawa. Dan yang memastikan untuk tidak tertukar itu sebenarnya pada saat sortir dan pengepakan. Dan di Sulawesi Tenggara tidak pernah kami terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian dari Demokrat, kalau PKPU yang membuat norma baru, saya ada beberapa catatan Pak, tetapi sungguh saya tidak ingin itu. Biar bagaimana posisi saya sekarang ini masih anggota KPU provinsi. Tetapi kalau saya di sini dalam posisi sebagai KPU RI saya bawa Pak
Dan saya bisa sebutkan PKPU-nya. Ini nggak ada loh cantolannya di undang-undang nih. PKPU nomor 4 2021. Ini loh PKPU nomor 6 2021 nggak bisa dipakai. Saya bawa ke sini. Itu terserah. Ya kenapa? Karena KPU dalam melaksanakan tugasnya konsultatif dan koordinatif. Dalam pengambilan keputusan baru mandiri. Tapi sebelum melaksanakan mengambil keputusan dia harus banyak mendengar, harus banyak berkonsultasi untuk memilah mana yang terbaik. Kemudian 96 ke 2019 Pak Mardhani memang ketika itu ya waktu pertama mendirikan KIP ya suasananya tentu tidak seperti sekarang. Kita mengalami perkembangan demokrasi yang sangat baik dan saya hadir di tempat ini juga karena perkembangan demokrasi yang baik yang saya kira diusung oleh semua rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu di Komisi 2. Terkait dengan money politics, sebenarnya kalau di Sulawesi Tenggara ya, sependek pengetahuan saya dari Sulawesi Tenggara yang dari kampung ini Pak, terkadang memang tidak bisa kita karena ada yang ingin memberi, ada juga yang tidak ingin memberi walaupun kadar memberinya, dan saya kira ini PR kita semua, tetapi menurut saya PR terbesar KPU Republik Indonesia ke depan adalah mengelola polarisasi hasil pemilu, sehingga KPU itu jangan hanya menyelenggarakan tahapan. KPU harus bertanggung jawab setelah pemilu. Jangan selama ini sukses pemilu hanya dianggap meningkatnya partisipasi. Tidak, menurut saya harus ditambah Bapak. 1, semakin kurang pelanggaran. 2, semakin kurang kode etik di DKPP. Yang ketiga, polarisasi hasil setelah proses pemilu harus bisa dikelola. Kita ini bangsa yang besar. Kemudian yang Ibu Dian, open data portal ini sebenarnya saya izin Ibu, ini bisa kita wujudkan kalau Komisi 2 setuju. Ya karena semuanya butuh political will, political action Komisi 2. Jadi misalnya begini Bu, yang saya ingin menyebut dengan open data yaitu kita satukan ini semua aplikasi dalam satu aplikasi, dan aplikasi itu jangan aplikasi tertutup Bu. Selama ini aplikasi yang ada di KPU hanya bisa diakses secara tertutup, tidak bisa diakses oleh publik, kecuali yang punya password, misalnya Sipol, Silon. Bisakah Ibu akses? Tidak bisa. Tapi ke depan kita buka seperti saya hanya akan menyebut produk nanti asli. Ada aplikasi kita ini Bu yang sekarang bagus, kita mau pesan transportasi bisa, mau pesan makan bisa. Nah ke depan kita harusnya juga bisa seperti itu KPU, tetapi tentu memerlukan dukungan politik dari Komisi 2 karena diregulasi di undang-undang menyatakan dalam hal tahapan pemilu harus konsultasi dengan Komisi 2, nggak bisa ujuk-ujuk. Walaupun saya mau, kalau bapak ibu nggak mau, nggak bisa. Kira-kira kemudian terkait dengan parliamentary threshold, soal suara terbuang, ya kalau konsepnya Bapak memang kalau ada partai setelah pemilu kemudian dilakukan PT dihitung yang cukup, tapi kan itu hanya berlaku di DPR RI Bapak, tidak berlaku untuk DPR provinsi dan kabupaten kota. Menurut saya itu sudah yang terbaik sekarang PT itu. Kenapa? Karena itu adalah pilihan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang ini kan ditunjuk oleh rakyat. Kalau pembuat undang-undang ini kita tidak percaya, terus siapa saya mau percaya? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.